Halo, selamat datang di channel Cuanologi. Kali ini saya bakal live trading lagi. Di sini saya udah memantau dari tadi ya untuk mencari area entry dan juga di sini udah ada area untuk entry-nya guys. Dan di sini kita lihat ya langsung aja ke layarnya. Untuk di higher time frame kita lihat di H1 dia sedang uptrend ke atas ya guys ya. Dan di sini pun dia lagi ada pullback dulu ke bawah gitu sedikit. Cuman di sini justru dengan adanya pullback ini kita bisa mengambil area entry untuk lanjut buy ke atas. Oke, sekarang kita turunin dulu ke 30 menit. Coba kita lihat di sini ada apa. Ini saya sengaja di sini saya lihat di live tradingnya, saya pause dulu guys. Di sini di playback dulu bentar supaya bisa fokus dulu ya guys ya. Kami menunggu pembuatan candle selanjutnya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di bawah sini dia ada yang namanya candle doji ya guys, atau bisa dibilang di market uptrend ini dia berlaku sebagai yang namanya rally based rally guys. Nah, di sini kita bisa langsung aja kasih markingan di area sini untuk dijadikan area POI kita untuk entry guys. Nah, ini area POI pertama kita ya guys. Terus di yang kedua di atasnya juga itu ada yang namanya FVG guys. Cuman dia udah ke mitigasi ya. Bisa kita lihat di sini ada FVG di daerah sini. Cuma bisa kita lihat di sini dia udah termitigasi ya guys ya. Jadi dia nggak bisa kita pakai untuk area entry karena udah kemitigasi. Kalaupun kita mau entry, harusnya kita entry-nya di candle bearish ini tadi ya. Harusnya kita langsung entry untuk buy. Cuma karena kita kelewat, berarti kita otomatis geser ke POI yang ada di bawahnya. Nah, di sini pun kalau kalian jeli ya guys ya, kita bisa lihat di bawah sini juga ada yang namanya FVG lagi guys. Nah, di sini ya. FVG plus adanya si doji atau si rally based rally ini. Nah, ini otomatis memperkuat konfirmasi bahwa akan adanya bounce ke atas guys. Dan dia pun udah kemitigasi ya tadi sama si candle bearish ini guys. Jadi dia otomatis bakal lanjut buat mantul ke atas dulu guys. Nah, ini kita perlu lihat juga di atasnya ini ada yang namanya FVG lagi guys. Di sini dia udah termitigasi juga oleh si candle bullishnya yang sedang berjalan ya guys. Nah, di sini patut kita waspadai gitu loh. Kalau emang dia nanti bakal menyentuh FVG di atas ini, nantinya dia bakal mantul ke bawah lagi guys. Jadi ini area trading kita, area entry kita cukup di sekitaran dari sini sampai sini aja guys. Jadi kita nggak bisa ngambil TP banyak-banyak guys. Karena sudah jelas kita udah tahu POI-nya di mana dan juga kita udah tahu juga untuk entry-nya di mana. Ini saya bakal langsung aja beralih kita ke layar HP buat kita langsung open posisi ya guys. A few moments later. Oke guys, di sini kita udah lihat tadi terakhir kita lihat itu ada yang namanya candle bearish ya guys ya, yang hijau ini dia udah nutup di atas dan dia malah langsung menjus ke bawah lagi ya guys ya. Dia langsung junam ke bawah lagi, ada candle bearish yang ke bawah dan itulah posisi saya untuk entry tadi ya guys ya. Saya udah langsung entry dan di sini sebenarnya kita tinggal langsung lihat aja. Asalkan kita udah tahu di mana kita harus taruh SL dan TP-nya ya guys ya. Di sini saya taruh SL di bawah. Kenapa kita taruh SL-nya di situ? Nah, itu kita siap-siap untuk yang namanya recovery guys. Karena kalau misalkan candle-nya atau harganya udah menyentuh si rally based rally itu, dia bakal lanjut buat mantul ke atas guys. Jadi kita taruh SL-nya di situ, sekalian kita siap-siap untuk recovery. Seianya seumpamanya kita terkena SL-nya guys. Lalu untuk TPS sendiri saya taruh di bawah area FVG yang barusan udah kita marking ya guys. Kenapa? Karena kita harus ngambil yang paling rasional guys. Kita harus ngambil yang paling rasional di sebelum garis POI-nya gitu. Kalau emang dia udah menyentuh POI-nya gitu kayak yang kita lihat tadi di trading view ini, kalau misalkan dia udah menyentuh si area FVG di atas ini, dia bakal lanjut untuk mantul ke bawah guys. Jadi kita nggak mau hal itu terjadi, makanya kita langsung aja taruh TP di daerah atas ini guys. Dan ini pun secara risk rasionya ini cukup bagus ya guys ya. Ini coba kita kasih lihat di sini. Tadi saya entry di situ ya guys ya. Untuk SL-nya sendiri saya taruh di atas ini dan untuk TP-nya sendiri tadi saya taruh di bawah POI ini guys. Oke, jadi ini risk rasionya di 1/3, jadi ini lumayan bagus banget ya guys. Meskipun ini cuma 100 pips, tapi ini lumayan banget guys. Ini 1/3 ini udah rasio yang ideal ya guys ya, untuk momentum seperti ini guys. Jadi kita sekarang tinggal tunggu aja sebenarnya sambil kita lihat pergerakan marketnya, apakah dia bakal menyentuh SL di bawah atau akan menyentuh TP di atas guys. Keduanya sama-sama udah kita kalkulasikan dan juga udah kita antisipasi ya guys. Jadi nggak masalah mau itu dia menyentuh SL gitu, kita udah siap-siap untuk recovery, ataupun bagusnya lagi gitu kalau misalkan dia menyentuh yang namanya area TP. Oke? Sekarang tinggal kita tunggu aja sambil kita bakal bahas apa aja yang menjadi titik penting, poin-poin penting di trading kali ini. Oke, jadi seperti tadi kalian lihat ya guys ya, ini ada namanya POI. Ini saya belum pernah bahas juga sebenarnya di YouTube ini. Cuma buat kalian yang pengen bahas ini lebih lanjut, boleh banget langsung komen di bawah karena saya bakal bikin satu video khusus untuk menjelaskan apa yang namanya POI ini gitu. Salah satu POI yang udah pernah saya bahas sebelumnya mungkin juga kalian udah pernah dengar ya, yaitu ada namanya
FVG atau imbalance. Nah ini imbalance ini yang paling sering dijadikan gitu untuk sebagai acuan untuk entry ataupun untuk area TPSL ya guys ya. Ini penting banget dalam trading forex. Jadi kalian wajib banget tahu yang namanya POI ini guys. Nah juga selain POI ini kita juga harus paham betul sama yang namanya SMC ya guys ya. Mulai dari high valid, low valid, terus ada yang namanya BOS dan juga CHOP gitu ya. Itu saya udah bahas semuanya di video yang sudah pernah saya upload. Nah itu bisa kalian langsung cek aja videonya karena udah tersedia juga di akun saya. Boleh langsung dicek aja, saya bakal taruh linknya di deskripsi dan juga di atas video ini guys ya. Bisa kalian langsung cek aja. Dan juga buat teman-teman yang pengen trading bareng sama Chonology, kalian bisa banget langsung cek link di bawah deskripsi ini dan kalian bisa masuk langsung ke grup Telegram saya. Di situ saya bakal kasih rutin banget sinyal entry harian dan juga kalau buat kalian yang mau sinyal entry-nya lebih sering, kalian bisa masuk grup VIP-nya. Nah itu syaratnya gampang banget, kalian cukup deposit minimal $30 aja dan kalian juga bakal dapat bonus 50% untuk deposit pertama guys. Jadi buat kalian yang deposit $30 itu akan mendapatkan $45. Begitupun juga kalau misalnya kalian deposit di $100, berarti otomatis kalian bakal dapat total di $150 dari bonusnya. Jadi selain itu, benefit yang kalian dapat juga, kalian bakal dapat sinyal entry yang lebih sering dibanding grup yang biasa. Lalu juga kalian bisa diskusi lebih lanjut, lebih advance bareng sama mentor dan juga admin yang ada di grup VIP guys. Dan itu semuanya free lifetime ya guys ya. Oke guys, gitu aja. Nah sekarang kita bakal nunggu aja buat lihat pergerakan marketnya sekarang. Apakah dia bakal menyentuh SL atau menyentuh TP. Oke, kita tunggu dulu aja ya guys ya. A few moments later. Oke guys, nih kita lihat ya guys ya. Dia udah membuat candle baru dan di sini saya stay di M30 aja. Dia lagi naik terus ke atas ya guys ya. Mendaki-daki terus, semoga dia menjemput TP-nya guys ya. Nah ini kemungkinan besar dia bakal menyentuh area TP atas ya guys. Kenapa? Karena di atas itu ada yang namanya FVG guys. Jadi dia bakal menyentuh FVG itu, lalu dia bakal turun ke bawah gitu guys. Itulah pentingnya kenapa kita perlu melihat yang namanya POI guys, supaya kita tahu gimana cara menentukan SL, TP, bahkan sampai area entry juga ya guys ya. Nah ini paling penting gitu di trading forex guys. Nah buat kalian yang pengen bahas lebih lanjut, boleh banget langsung di komen di bawah supaya saya bikinin video full gitu tentang bahas soal FVG atau soal POI ini guys ya. Sekarang kita tinggal tunggu aja sambil melihat apakah dia bakal menyentuh TP di atas atau enggak. Oke guys, ini kita lihat ya guys ya. Dia masih terus mendaki-daki terus ke atas. Apakah dia bakal menjemput TP kita? Oke, itu lihat. Ini kayak dia langsung ke trigger nih TP-nya nih. Ya, dia malah ke bawah lagi guys. Nah inilah kenapa kita harus taruh TP-nya di bawah area POI guys. Supaya kita bisa mastiin gitu loh si TP-nya ini keambil gitu. Kalau misalkan nggak keambil, ini sayang banget guys. Cuma ini saya masih yakin dia bakal agak ke atas lagi guys ya. Sampai menyentuh si area FVG-nya. Jadi ini masih aman banget, kita tungguin dulu aja. Ini sambil kita ngeliat, kalau misalkan dia nggak akan ke atas lagi, saya bakal naruh SL BOS aja di bawahnya guys ya. Supaya kita tetap profit gitu loh. Sambil kita mengarah area entry yang di bawah tadi guys ya, yang di rally base rally. Kita lihat dulu aja guys, apakah dia bakal TP. Coba. Oke guys, ini kita lihat ya guys ya, dia naik ke atas lagi. Saya udah nungguin beberapa menit tadi. Dan apakah kita bakal TP? Coba kita lihat. Oke, dikit lagi. TP dong. Dikit lagi. Kita lihat ya guys ya. Area TP-nya bakal kejemput nih guys, karena di atasnya ada FVG ya guys. Oke, akhirnya TP kita kejemput juga guys. Nah itulah guys, gimana cara kita untuk menentukan area entry, SL dan TP menggunakan POI guys. Inilah pentingnya kenapa kita harus paham sama yang namanya POI guys. Dengan adanya area POI ini kita bakal tahu gimana caranya kita untuk entry dan juga kita mengetahui gitu loh gimana kita harus naruh TP-nya gitu supaya kita nggak terlalu jauh gitu, takutnya nggak kejemput. Dan juga gimana cara kita naruh SL dan recovery, itu penting banget dalam trading forex. Selain kita harus paham juga yang namanya money management guys. Kayak tadi barusan saya ambil rasio di 1:3 guys. Itu adalah rasio yang ideal ya guys ya. Sebenarnya untuk minimalnya itu di 1:2, tapi lebih banyak itu lebih bagus ya guys ya. Kayak tadi misal kita dapat 1:3 itu berarti lebih bagus lagi guys. Dan kalau untuk saya pribadi minimal tuh risk ratio-nya di 1:2. Kenapa? Karena dengan 1:2 aja, meskipun kita kalah 4 kali gitu ya, meskipun kita loss 4 kali dalam hari itu, lalu kita profit 3 kali aja, itu otomatis kita hari itu masih tetap profit guys. Kita masih dapat profit ya guys ya. Apalagi gitu kalau misalnya kita dapat kayak tadi di 1:3 atau bahkan 1:4, itu 1:5, itu bakal lebih bagus lagi guys. Dan juga yang lebih penting laginya, kita harus punya yang namanya money management ya guys ya. Kita harus disiplin banget sama yang namanya cut loss harian guys. Dan juga kita harus paham berapa lot yang bisa kita gunakan gitu dalam
entry di trading forex dengan modal yang kita punya. Kalau untuk saya pribadi, per $300 yang saya punya gitu sebagai modal, saya baru bisa entry di 0,01 lot guys. Kalau misalkan saya pengen entry di 0,02 lot, berarti saya baru bisa entry di 0,2 lot kalau saya punya modal $600 guys. Nah begitupun kalau misalkan pengen kayak 1 lot tadi gitu ya, 0,1 lot, itu otomatis saya harus punya yang namanya $3.000 dulu guys minimal gitu loh, supaya bisa entry di 0,1 lot. Jadi begitu ya guys ya, tujuannya apa gitu, supaya kita bisa punya nafas atau punya spare lebih gitu untuk recovery kalaupun kita terkena SL, supaya kita jauh-jauh dari yang namanya MC guys. Meskipun emang cara growth-nya itu nggak langsung melejit gitu ya, beda sama yang full margin gitu kan, cuma saya nggak menyarankan kalian untuk go full margin karena itu bakal buruk untuk money managementnya. Kita bakal menormalisasi yang namanya MC dan bakal sering deposit lagi. Nah itu sejujurnya itu kurang sehat ya guys untuk mental kita. Nah selain kita harus menjaga money management, kita juga harus bisa menjaga mental manajemen kita guys, supaya kita bisa trading dengan kondisi yang tenang dan juga dengan kondisi yang nyaman gitu guys, supaya kita nggak tergesa-gesa, kita nggak terganggu mentalnya gitu loh, supaya kita tetap disiplin dan bisa profit konsisten. Oke, jadi buat video kali ini mungkin gitu dulu aja. Nah buat kalian yang pengen bahas lebih lanjut soal apa aja yang saya bahas di video ini, bisa langsung kalian komen di bawah dan saya bakal bikin video khusus untuk membahas hal-hal yang pengen kalian tahu lebih lanjut. Oke guys, jangan lupa buat di like video ini dan juga jangan lupa buat di share ke teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Cuanologi. Oke, so that's it for today. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.